dalam dirimu terdapat segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiknya semuanya. Kalau segumpal darah itu rusak, rusak bisa buahnya. Inilah kalbu, hati. Usari contoh dari kantor bupati pergi di Goa, pergi di Malino, bawa mobil, Pak Kaba, bawa mobil. Yang nyetir apa? Tangan. Yang mengas rem, kaki. Yang melihat tanda-tanda lalu lintas apa? Mata. Yang berpikir sepanjang jalan apa? Otak. Tapi begitu apa ada tikungan apa tertulis? Hati, hati. Tidak tulis otak, otak. Padahal otaknya berpikir, bos. Nah, di kantor bupati ini yang menulis tangan, yang melihat salah ketik atau tidak mata, ya, yang berpikir untuk pengumuman itu apa? Otak. Tapi begitu ada pengumuman dari bupati, apa kata announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada bilang perotakan, perotakan. Iya toh? Ini berarti penting memang ini. Ini tujuannya Jumat ibadah. Ya, karena kalau Jumat ibadah ini sukses, biar tidak ada pimpinanmu, biar tidak ada janji-janji eselon. Kalau kau bekerja lillahi ta'ala, kerjamu akan dihargai. Bukan cuma di pimpinanmu tiap tahun kau dapat penghargaan, bukan dari negara kau cuma dapat tiap bulan gaji dan kenaikan honor, tapi kau di hadapan Allah akan mendapat pahala. Itulah yang kita amalkan setiap jam bayang. Kita ini orang Islam 5 waktu minimal kita bikin MOU dengan Allah, perjanjian dengan Allah. Apa MOU kita? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, bukan lillahi Adnan Purica. Kalau lillahi Adnan Purica tidak ada sekarang. PJ apa? PLH. Ya toh. Nah, Bapak Ibu berdoalah mudah-mudahan kehadiran Jumat ibadah ini betul-betul membawa keberkahan di Kabupaten Goa, keberkahan berupa perbaikan hati dari semua utamanya ASN. Kan ini ASN penting. Jangan sampai bekerja cari muka. Kalau cari muka, kalau ada Pak Bupati, ikat. Pacetong. Jangan cari muka sama manusia, cari muka kepada Allah. Bagaimana cari mukanya kepada Allah? Ada bupatiku, ada sekdaku, ada kadisku atau tidak, saya bekerja. Bukan cari muka sama pimpinanku, tapi saya cari ridha Allah. Itu agama Islam mengajarkan. Setiap mau kita pergi kerja, supaya kerja-kerja tak ini pahala, langkah-langkah kaki kita pahala, nulis nomor surat pahala, ngaktifkan komputer pahala, tanda tangan pahala, ngantar surat antar ruangan pahala, berjemur pahala, Satpol PP pergi operasi pahala. Supaya apa pahala semua itu? Maka setiap keluar rumah ki ada memang wudhu tak. Nah, kemudian sebelum keluar rumah duduk ki dulu di kursi, baca ki doa, duduk menghadap kiblat. Sebelah mana kiblat? Sebelah barat Pak, pacetong. Ini karena termakan oleh hoax. Menghadap ke barat. Mempo maki menghadap ke timur, menghadap ke barat. Baru bilang maki begini. Ada wudhu tak ini? Ada wudhu tak, baru baca doa ki. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berdiri menghadap ke pintu, baru baca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Langkah. Coba amalkan itu. Enak itu perasaan Pak. Coba. Ku baca itu Ustaz. Betul Bapak baca, tapi buru-buru dan tidak sampai di hati. Kita baca memang itu setiap mau keluar, tapi begini saja. Tidak sampai di hati. Tapi coba bedek duduk baik-baik, menghadap ke kiblat, ada wudhu tak, baru kita baca. Kasih dengar ini telinga tak. Kalau perlu nak dengar istri tak, kalau perlu nak dia anak tak, supaya bapak orang keluarga bilang, tahu bapakku betul-betul tahu, suamiku betul-betul tahu baik agamanya. Yang mau pergi, goodbye daddy. Pakai pelat talang. Baca itu. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menuju ke pintu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa. Menghadapi naik melihat ke atas. Itu nenekku ajarkan Kak. Bukan ada dalilnya, tapi saja namanya sugesti. Menghadap melihat ke atas supaya apa? Saya mencari dan mengejar sesuatu yang tinggi derajatnya. Bukan mencari bupati, tapi siapa yang paling atas? Allah Subhanahu wa taala. Sudah, maka kata Nabi, orang yang baca doa seperti ini pergi kantor, kaki kanannya melangkah 1 pahala, kaki kirinya melangkah dihapus dosa kecilnya. Bayangkan Pak, dari Bajeng pergi sini berapa langkah kaki?
Itu apalagi kalau jalan kayak begini, banyak itu langkah kaki. Ya gimana serius kayak ini? Coba bayangkan, sampai di kantor bupati, tak putar-putar lagi. Biar nih, tidak apa-apa Ji. Tak putar-putar, naik lantai 1, turun lagi, pilih lapangan, berapa langkah kaki didapat. Bayangkan, bagaimana kalau naik motor kau Ustaz? Alhamdulillah, rodana dihitung. 2 rodana. Ustaz, bagaimana kalau naik PT-PT? Alhamdulillah, 4 rodana dikali 4. Coba kan kita tidak baca doa seperti ini setiap keluar rumah. Sehingga apa? Kita 30 tahun jadi PNS tidak menjadi pahala. 45 tahun jadi aparat, jadi camat 11 tahun, dari lurah 10 tahun, tidak jadi amal. Kenapa? Karena kita cari pangkat. Coba kalau dia lillahi ta'ala, 30 tahun jadi ASN, 10 tahun jadi camat, 40 tahun dia aktif, 40 tahun dapat gaji tiap bulan, 40 tahun dapat penghargaan dari negara, 40 tahun dapat pahala di akhirat. Ini maka luruskan niat. Bagaimana cara luruskan niat? Begitu tadi salah satu prakteknya. Setiap mau keluar rumah, doa Ki. Jangan lagi mau keluar, hai, goodbye daddy. Dede. Pecetong, cabe-cabe ya. Satu, ini yang satu ya, karena waktu kita 30 menit. Ya, satu. Yang kedua, kita baca itu tadi Quran. Ya, At-Taubah ayat 75. Itu ada asbabun nusulnya. Sejarahnya itu turun ayat. Kenapa? Dan tepat sekali ini. Ustaz ini yang baca ini cocok sekali untuk ayat di kantor bupati. Ya? Ini cocok ini ayat ini. Ya? Kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab kenapa Nabi ucapkan itu hadis. Ini penting orang belajar. Ya? Nah, ini begini, ada sahabat namanya Sa'labah. Ya? Sa'labah ini fakir miskin. Tapi hebatnya rajin berjamaah tawah. Setiap selesai sholat maghrib ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sahabat bersikir. Ini Sa'labah langsung lompat. Assalamualaikum, langsung lompat. Ya. Nah, kita lanjut. Ini Sa'labah miskin. Apa bahasa Makassarnya ke miskin? Kasiasi, sama di bahasa Bugis juga kasiasi. Bahasa Belandana jika tidak tahu. Ya. Tapi hebat kita ini Sa'labah selalu berjamaah di masjid. Satu kekurangannya, setiap selesai sholat maghrib bisa saja Assalamualaikum warahmatullahi, langsung lompat. Dilihat Nabi. Hari kedua begitu juga. Sahabat yang lain bersikir dulu, ini langsung lompat. Hari ketiga dipanggil, Sa'lah, sini saya kau. Kenapa ya Rasul? Kau kayaknya sombong dulu, kau bilang. Kayak kau tidak butuhkan Allah. Dan ingat ya, kalau ada orang selesai langsung pulang, itu orang sombong itu kata Allah. Kenapa sombong Ustaz? Dia merasa tidak butuhkan Allah. Orang sombong itu merasa tidak butuh dengan Allah. Kalau kita merasa hamba, pasti kita butuh dengan Allah. Nah bagaimana kalau butuh Allah? Dia langsung pulang. Nah ini, sini kau dulu. Apakah susahnya? Tinggal kau dulu 5 menit, bersikir-sikir kau dulu, memuji Allah, berdoa kau. Nabi bilang, sebenarnya ya Rasul lama ini benarkah? Mau kak juga curhat sama kita. Tapi bukan hadisnya, bukan curhat. Tapi istilahnya curhat lah kalau sekarang. Erok makiku pawang ini. Tapi tak kalah kita tanya mak, sekalian miku kasih tahu ki. Kenapa? Karena bilang ya Rasulullah, nakin kan orang miskin kodo. Kenapa? Satu di sarungku. Ini sarungku, itu tuh nak pakai istriku. Kalau lama kodo bersikir, dah nak pakai, nak tunggu ini sarung istriku. Nah waktu maghrib selengkas. Kalau tinggal ke berdoa, habis waktu maghrib, makan cepat ke pulang. Oh begitu, iya. Nah, tak kalah ini ya Rasul, tak kalah apa sih? Sekalian miku dong doakan supaya kaya tuh nak. Supaya kalau kaya kak ada misarungku enak mau berdoa, ada tuh misarun istriku enak tuh tidak buru-buru mak. Nabi bilang Nabi Salawah, siapa teladannya? Anda ya Rasulullah. Siapa aku punya jadi contoh? Anda ya Rasul. Kau lihat saya kaya? Tidak ya Rasul. Kenapa paling mau kaya? Pulang mau. Tapi sebenarnya enak kalau kaya, enak memang kalau miskin ya Rasul. Tapi lebih enak lagi kalau kaya ki. Jangan kau dulu pikir kau dulu baik-baik deh. Pulang kau dulu. Kau kira enak jadi orang kaya? Pulang kau dulu. Pulang. Besok datang lagi. Ya Rasulullah, sudah aku pikir-pikir, memang enak miskin tapi lebih enak kalau kaya ya Rasul. Kalau kaya mak ya Rasul, ada misarungku. Kalau kaya ya Rasul, bisa mak bersedekah. Kalau kaya ya Rasul, bisa mak banturan susah. Begitu iya. Kalau begitu, hakul yakin kau bisa kaya. Insya Allah bisa ya Rasul. Miskin saja saya bisa, apalagi kaya. Oke, baik kalau begitu. Nabi ambil kambing. Betina, hamil, tidak ada suaminya. Kambing. Ya wajar kalau kambing dari suaminya tuh, masa ada akad nikah kambing. Tapi heran tuh nggak banyak tuh perempuan mau ingin sama kambing.
Nggak ada suami hamil, deh beleng-beleng. Dengar tuh nih cewek, ini yang pegawai-pegawai honor. Dengar kau ini baik-baik, yang belum dapat jodoh, dipacar-pacari. 3 tahun aku dipacari, tidak dilamar, berhenti kau dong. Jangan ketawa, serius kayak ini. Dipacari aku 3 tahun, tidak dilamar-lamar. Modal dibawa malam minggu kasih coklat. Modal 10.000, dibelikan 1 teh botol, roti 1, dibawa people over. Nonton. Ini meliantongi autan, ku tanya untuk apa itu autan? Nah bilang banyak nyamuk tas. Yang kok motor saja dicicil 1 tahun lunas mi. Kasih tahu kalau nak suka-suka kau lamar kak. Nanti kesaingan ki kambing. Ada anak ndak ada suamina, ya? Sudah, ringkas kisah. Dikasih kambing dia didoakan. Namanya Nabi yang doakan, Pak. Langsung makbul. Melahirkan kambingnya dari 1 ekor menjadi puluhan ekor. Yang tadinya Sa'labah, wah, belum piasan ada di masjid. Ini kamak mi baru datang. Nabi Nabi, oh mande makdam mija. Nah kena mi musibah ini Sa'labah. Sudah. Lama banyak kambingnya. Masuk mi. Rakaat terakhir mami nak dapat. Nabi Nabi ku kana memanja. Jangan kok, belum tentu kau bisa mampu kaya. Banyak orang mampu miskin, belum tentu mampu kaya. Banyak juga orang mampu kaya, belum tentu mampu miskin. Sudah, makin hari tidak kelihatan nih. Nabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kucemaskan akhirnya terjadi. Sudah terjadi betul. Akhirnya turun perintah ayat perintah tentang zakat. Nabi bilang, "Piko minta zakatnya itu Sa'labah, minta ku kambingnya." Datanglah sahabat Nabi. "Sa'labah, saya diperintah Rasulullah untuk ambil zakat kambingmu." Apa Nabi bilang? Ero-ero nak yang pelihara setengah mati kurus ini kambing, gara-gara ini kambing. Nah saya tidak pergi berjamaah. Masa kau datang minta-minta? Siapa kau? Utus 2 kali tidak kasih zakat, usus 3 kali tidak mau. Nabi bilang, sudah nih, jangan mau lagi. Turun itu tadi surah At-Taubah ayat 75. Banyak di antara kalian berjanji kepada Allah kalau diberi rezeki dia akan berbaik-baik kepada Allah, namun setelah ada dia lupakan Allah, lalu dia menjadi hamba dunia. Ini kata ngaseng. Banyak yang begitu, bukan cuma dikasih rezeki, dikasih jabatan. Tanam makoces, pilih kak, sama-sama ke orang bajing. Anggota DPR kak sebelum dipilih. Tuh kok, sama-sama kita turi limbung bos. Kate tomo ni ku harapkan, pun nanti kate mati mak habis mi uang ini 2 miliar. Pilih mak ini nomor HP ku. Kalau ada masalah mu telepon mak 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP na. Ini kena, bukan cuma soal harta, jabatan juga. Datang sama Pak Bupati, siap Pak Bupati, nak kepunan jari kepala dinas, aman Pak Bupati, semua program-program aman. Sekali dilantik, enggak pernah muncul. Ganti nih, enggak baik. Ini bahayanya ini. Ya, maka ayat ini penting di kantor ini. Inilah yang disebut munafik.